Oke, saya tambahkan kalau gitu ya. Jadi eh, objektivitas itu memang menjadi tantangan dalam media, gitu ya. Media itu kan pemberitaannya mengungkap hal objektif yang terjadi, gitu. Tetapi seringkali berita-berita di media itu eh, apa namanya diwarnai oleh kepentingan-kepentingan seperti tadi disinggung, misalnya kepentingan politik, gitu ya. Media itu adalah dimiliki oleh seseorang, dan kalau di Indonesia ternyata para pemilik media itu ya berpolitik, gitu. Nah, karena para pemiliknya berpolitik, maka medianya juga terancam kehilangan objektivitas dengan sendirinya, gitu. Tidak ada lagi yang bisa berdiri dengan netral, gitu ya, karena apa namanya, pemilik media yang berpolitik tentu saja dengan sendirinya punya kepentingan, gitu, dan kepentingan itu akhirnya menghilangkan objektivitas media itu sendiri, gitu ya. Jadi ini benar-benar merupakan suatu tantangan. Apakah media bisa objektif, bisa menyebarkan apa namanya peristiwa secara benar sesuai dengan faktanya, ataukah selalu dibumbui oleh kepentingan politik tertentu, yaitu kepentingan politik si pemilik media misalnya, atau kepentingan politik dari kekuatan-kekuatan yang menyponsori media itu misalnya. Nah, pengalaman di Indonesia memang media selalu diwarnai oleh kepentingan itu, gitu ya. Kita lihat misalnya bagaimana media Indonesia, Metro TV, tentu tidak lepas dari kepentingan pemilik, yaitu Surya Paloh. Bagaimana misalnya apa itu namanya televisi seperti RCTI, MNC, itu selalu diwarnai oleh kepentingan Haritanu misalnya, ya. Kita lihat misalnya ketika seluruh keluarga Haritanu nyalon semuanya, gitu kan. Wah, itu bagaimana informasi itu dipenuhi oleh keluarga Haritanu yang sedang nyalon, gitu ya. Bagaimana kekuatan politiknya itu diberitakan, gitu ya. Nah, itu kan tentu saja membuat MNC itu kehilangan objektivitasnya, membuat netralitas dari MNC Group itu ya sudah tidak ada lagi, gitu. Nah, itu potret media kita sekarang ini, gitu. Media kita sebenarnya sudah cukup tajam dalam memberitakan sesuatu, tetapi ketika terkait dengan hal politik, semuanya menjadi tumpul, ya. Karena setiap pemilik media selalu ikut berpolitik, gitu, ya. Mungkin ada pemilik media dulu eranya pemilik Kompas itu tidak terlalu berpolitik, tetapi akhir-akhir ini juga Kompas juga agak nyeleneh-nyeleneh juga, gitu. Setelah pemiliknya meninggal, kan, gitu. Dan mungkin mereka memang memerlukan dana untuk operasional perusahaannya, ya akhirnya jadi diwarnai juga oleh politik tertentu. Jadi ini saya kira pertanyaan yang bagus sekali, bahwa objektivitas, netralitas itu wajib ditunjukkan oleh media, tetapi seringkali media gagal memperlihatkan itu, gitu. Seringkali media selalu memasukkan kepentingan-kepentingan politik si penguasa atau si pemodal, ya, atau si sponsor, gitu. Nah, itu yang selalu kemudian mengurangi kualitas berita di Republik ini, gitu. Saya kira itu tambahannya, ya, bahwa ideal dari media itu selama ini hilang saat pemilu, gitu. Terutama untuk berita-berita politik, gitu. Ini tidak bisa dilepaskan karena memang setiap pemilik media sekarang ini faktanya memang masuk ke dalam kelompok politik tertentu, gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dipikirkan oleh Dewan Pers misalnya, oleh KPI, bagaimana agar media ini bisa tetap netral sementara si pemiliknya itu ikut berpolitik. Nah, apakah wartawannya misalnya dilindungi oleh suatu aturan tertentu sehingga dia tidak perlu misalnya mengikuti kemauan si pemilik, gitu. Tapi itu memang susah sekali. Ya, susah sekali. Tentu wartawan yang memilih langkah itu bisa dicopot, ya. Karena pemilik media juga ingin kepentingannya terakomodasi di perusahaannya, gitu.
Saya kira itu tambahannya ya. Silakan. Kalau masih ada lagi. Masih ada pertanyaan, silakan. Masih ada, Pak. Ya. Dari yang saya tangkap ini kan yang Bapak bilang barusan itu bahwa semua media itu sudah dibungkus oleh politik, oleh kepentingan politik, apalagi menjelang pemilu. Betul. Yang jadi pertanyaan baru itu, apakah media sekarang sudah tidak ada lagi yang netral, Pak? Nah, itu. Silakan dijawab dulu oleh presentasi sepengetahuannya yang sedang presentasi. Oke. Oke, baik. Untuk peninjauan mengenai tadi yang disampaikan bahwa, Mas Alam, bahwa apakah masih ada media yang objektif atau segala macam. Tentunya media masih sebagian besar media masih objektif. Namun mungkin di halnya politik tersebut ada beberapa kejanggalan. Maka dari itu masyarakat, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita harus bisa membedakan seperti apa sih berita yang tidak hoax, seperti apa sih berita yang berdasarkan objektivitas. Pasti ciri-cirinya ada ciri-ciri dari bagaimana pasti ada ciri-ciri di mana berita tersebut tidak objektif. Pasti ada ciri-cirinya. Mas Andi, Ya, pertanyaannya simpel saja, apakah ada berita yang netral sekarang? ada. Maksudnya media netral yang bisa disampaikan media itu masih bisa maksudnya kalau saya 100% netral mungkin saya belum bisa bilang ya, tapi kalau misalkan masih layak untuk dijadikan sebagai sumber media atau sumber informasi begitu. Mungkin ditambahkan Pak Toto, saya juga bingung nih. Mas Alam menjebak saya mulu, mungkin ada dendam, Pak. Oke, kalau ditanyakan apakah masih ada media yang 100% netral, kalau ada 100%-nya gitu ya, saya kira nggak ada ya. Saya kira nggak ada. Karena meskipun media itu misalnya tidak dimiliki oleh, atau pemilik media itu tidak berpolitik, tentu saja ada kemungkinan bahwa media itu dimasuki oleh uang-uang politik, gitu ya. Di era pemilu itu susah lah untuk benar-benar memastikan bahwa media itu bebas dari uang politik, gitu. Sebesar Kompas pun itu kadang beritanya aneh gitu. Kadang beritanya kok Kompas jadi seperti ini gitu. Terakhir misalnya yang survei terakhir itu, kok jadi seperti sangat Prabowo gitu ya. Nah, itu kan pemiliknya tentu tidak berpolitik Kompas itu sampai sekarang, tetapi ada misalnya uang-uang iklan ya kan, tetapi di dalam iklan itu ada persyaratan-persyaratan tertentu, itu sangat mungkin terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada media yang 100% bebas dari kepentingan lah gitu ya, baik itu kepentingan politik atau kepentingan ekonomi gitu ya. Dulu kan waktu era-era SBY atau siapa gitu, media Indonesia itu sangat diuntungkan karena semua iklan pemerintah itu akhirnya diambil oleh media Indonesia karena kedekatan Surya Paloh dengan penguasa ketika itu gitu. Nah, kita bisa katakan kalau beritanya, apakah beritanya netral, tentu saja dalam hal tertentu akan terwarnai oleh kepentingan pemerintah gitu. Karena apapun dia harus memberikan keuntungan kepada pemerintah gitu. Saya kira itu ya. Jadi kalau berharap 100% tidak mungkin, tetapi untungnya sekarang itu ada media sosial. Lewat media sosial misalnya YouTube yang punya perorangan yang katakanlah tidak berpolitik dan mengharamkan politik, itu bisa diharapkan untuk netralitasnya gitu. Banyak sekali YouTube dari yang dimiliki oleh misalnya para akademisi, oleh ilmuwan, itu yang berusaha benar-benar YouTube-nya itu tidak dicampuri oleh kepentingan negara, kepentingan penguasa terutama ya. Mereka tetap bisa kritis dan lain sebagainya. Jadi ya pintar-pintar kita lah sebagai pembaca, pemirsa untuk memilih media-media yang masih memang objektif ya, yang masih memang memegang netralitas terutama saat-saat kontestasi pemilu. Begitu. Saya kira itu ya.
setidaknya kita bisa mengharapkan dengan adanya media sosial, kita bisa mengharapkan netralitas itu dari para pemilik misalnya YouTuber ya, para pemilik YouTube itu gitu ya. Karena mereka kan memang relatif tidak berkepentingan untuk benar-benar tergabung dalam satu kepentingan politik tertentu gitu ya. Saya kira itu tambahannya. Silakan kalau masih ada. Ya, terima kasih Pak. Ya. Menurut saya jawabannya sangat memuaskan Pak. Kalau Oke. misalnya menurut Mas Alam belum memuaskan, ini perlu dipertanyakan ya. Ya bisa tetap digulirkan lah. Kita kan semester ini kan masih lama ya. Jadi masih tetap dibicarakan. Saya nggak tahu minggu depan itu kan libur ya? Juga Pak. Libur ya? Oke, berarti kita ketemu setelah liburan berarti ya, di pertengahan Ramadan kalau nggak salah ya, atau tanggal berapa Ramadan gitu. Oke, saya kira cukup ya untuk kesempatan kali ini. Silakan ditutup saja. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Tentunya